Berikutnya, kita disunnahkan lagi untuk melakukan sujud sahwi walinakli matlubin, karena memindahkan tuntutan kauliyin yang berupa ucapan ghairi mubtilin, yang tidak membatalkan, naqluhu ila ghairi mahallihi walau sahwan, dia itu meninggalkan tuntutan ucapan tadi di selain tempatnya walaupun dia itu lupa. Ruknan kana ka fatihatin wa tasyahudin au ba'di ahadihima, baik yang dia pindahkan tadi berupa rukun sebagaimana fatihah ataupun bacaan tasyahud akhir, atau ghaira ruknin, atau selain rukun, kasuratin ila ghairil qiyam wa kunutin ila ma qablar ruku' au ba'dahu fil witir fi ghairi nisfi ramadhani tsani. Selain kita karena meninggalkan sunnah ab'ad, kita kan disunahkan sujud sahwi. Ada juga alasan kenapa kita disunnahkan sujud sahwi. Apa itu? Yaitu disebabkan karena kita memindahkan rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar, baca fatihah, baca tasyahud akhir, baca sholawat dan salam. Ya, selain salam dan takbir ini, tiganya ini ketika kita pindahkan, mama baca fatihah di mana? Ketika berdiri, ya ta? Ketika berdiri baca fatihah. Tapi ada nih, ketika kita tahiyat awal malah baca fatihah. Nah, ini berarti memindahkan rukun qauli, rukun yang ucapan, sifatnya ucapan. Maka orang yang memindahkan rukun qauli walaupun tidak sengaja, ya, dia itu sahwan, dia lupa, ketika tahiyat awal malah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Pernah mungkin antum ngelakuin itu, ya. Maka sunnah bagi kita yang memindahkan rukun tadi untuk melaksanakan apa? Sujud sahwi. Tapi ini bagi imam dan munfarid, imam dan orang yang sholat sendiri saja. Bagi makmum enggak, ya, makmum yang dia itu tasyahud awal malah baca fatihah, tidak ada kesunahan sujud sahwi. Kenapa? Karena lupanya makmum ditanggung oleh imam. Makanya imam itu disyaratkan harus yang faqih, harus yang hafal Qur'annya lebih banyak, harus yang asan, lebih sepuh dan lain sebagainya, lebih sempurna si imamnya itu. Jadi saya ulang lagi, kita disunnahkan untuk sujud sahwi ketika si imam, kita sebagai imam atau kita sholat sendirian terus memindahkan rukun qauli. Nah, ucapan-ucapan dalam sholat kita pindahkan di selain tempatnya. Nah, kita sunnah untuk sujud sahwi. Atau bukan rukun tetapi kesunahan lainnya. Contoh seperti subhana rabbiyal azim, kita pindah ke subhana rabbiyal a'la. Atau ketika membaca rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, kita baca ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbi firli warhamni wajburni. Maka sunnah bagi kita untuk sujud sahwi. Itu, ya, ada kesunahan. Nah, kalau nggak mau sujud sahwi gimana? Batal nggak sholat kita? Tidak. Kenapa? Sujud sahwi hukumnya sunnah. Atau bahkan ketika kita rukuk tidak membaca tasbih, ketika sujud tidak membaca tasbih, sami Allahu liman hamidah, kita nggak membaca rabbana walakal hamd. Ketika duduk di antara dua sujud kita tidak membaca rabbi firli warhamni, ya sah sholat kita. Karena semuanya tadi hukumnya sunnah. Tapi lebih sempurnanya kita baca semuanya. Fayasjudu lahu, maka disunnahkan bagi mereka yang memindahkan rukun qauli tadi, ucapan-ucapan di dalam sholat, untuk melaksanakan sujud sahwi. Amma naqlul fi'liyi fayabtulu ta'ammuduhu, itu tadi memindahkan rukun qauli. Nah, sekarang kalau orang sholat memindahkan rukun fi'li, kalau qauli itu ucapan, kalau fi'li itu perbuatan. Nah, orang sholat memindahkan rukun fi'li, dia itu harusnya setelah sujud yang kedua itu berdiri, malah dia itu melakukan gerakan yang seakan-akan itu mendekati kepada sujud.
Nah, ini banyak ini, itu bisa membatalkan sholat. Ya. Contohnya, ketika kita tahiyat awal mau berdiri ke rakaat ketiga, orang itu kan kebanyakan melakukan gerakan sebagaimana sujud. Orang dikatakan melakukan gerakan sebagaimana sujud itu seperti apa? Ketika telapak kaki dan lutut itu di tempatnya sujud, kemudian dua tangan telapaknya ini di posisi sejajar dengan pundak kita. Ya, kita berdiri gini. Enggak gini, tapi gini. Nah, ini dua telapak tangan sejajar dengan pundak kita dan kepala kita agak turun. Pernah melihat enggak orang kayak gitu? Pernah? Saya contohkan. Allah. Enggak nempel, enggak. Gini ya. Tahiyat awal, kemudian saya mau berdiri nih, kayak gini, Allah, nggak nempel ini, tapi ini di posisi sujud, dua telapak tangan sujudnya gimana tuh? Dua telapak tangan di sini, posisi pundak. Nah, ini posisi sujud ini namanya. Dia tuh nggak nempel, tapi gini turun. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Karena apa? Menambahkan atau memindahkan rukun fi'li. Sujud harusnya sebelum dia berdiri. Ya, di sujud hanya dua saja, sujud pertama, sujud kedua. Tapi ini ada sujud yang ketiga jadinya. Maka ini bisa membatalkan sholat. Yang aman bagaimana? Saya dari dulu diajarin ketika kita tahiyat awal mau berdiri, langsung aja berdiri. Langsung ya. Yang kuat, yang nggak kuat bagaimana? Enggak. Jadi betul, kedua tangan tidak di posisi sujud. Ini yang harus diperhatikan, kedua tangan telapak ini tidak di posisi sujud sejajar dengan pundak, tetapi di sini. Bisa, itu kan nggak sujud, nggak masalah. Yang penting ini jangan di posisi pundak. Jadi gini aja, Allah di sini. Nah, ini kan tidak posisi sujud nih. Kalau posisi sujud tangannya di sini, ya. Sama saja, yang penting kan ini sejajar nih. Nah, maka bisa membatalkan nantinya, gitu ya. Jadi tangannya di sini. Sunnah ketika kita berdiri dari sujud untuk meminta bantuan dua tangan. Ini hukumnya sunnah, tidak satu. Gini kan ada tuh, yang satu saja. Enggak, sunnahnya dua, dua-duanya. Gini, Allah di sini, bukan di sini. Ya, bukan di posisi sejajar dengan pundak. Nah, kalau bisa kita masih muda, udah langsung aja Allah. Yang sudah sepuh, yang penting yang diingat jangan sejajar dengan pundak. Nah, kenapa? Kan Bapak belum tahu hukumnya, Pak. Aman, insyaallah. Kalau yang bisa batal itu orang yang sudah tahu hukum dan sengaja melakukan, itu batal salatnya. Ya. Kalau yang belum pernah tahu hukum atau tahu hukum tetapi lupa, tahu hukum tetapi lupa, kalau itu hukumnya haram, maka tidak membatalkan salat. Kalau itu beda lagi. Bahkan kalau nggak berdiri pun nggak masalah, boleh-boleh saja, karena ada darurat. Nah, terus kemudian ini mengecualikan daripada ucapan, ya, ucapan tadi ketika kita pindahkan seperti Fatihah, kita membaca Fatihah di tasyahud akhir umpamanya, batal nggak salat kita? Tidak. Ketika tasyahud akhir membaca Fatihah. Ketika kita tasyahud awal membaca Al-Fatihah umpamanya, atau membaca sholawat sebelum tasyahud awal, itu tidak membatalkan sholat. Ini ada pengecualian. Ketika ucapan yang kita pindahkan atau bacaan yang kita pindahkan, dia itu berupa salam atau takbiratul ihram. Ya, ketika kita tasyahud awal langsung membaca Assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya. Atau yang kita pindahkan tadi ucapan yang berupa takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka batal salat kita.
Ya, kedua ini, yang tiganya berarti Al-Fatihah, tasyahud akhir dan sholawat. Ketika kita pindah kemana-mana itu tidak membatalkan sholat, tetapi sunnah bagi kita yang memindahkan rukun qauli tadi untuk sujud sahwi.